Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kelasku Online, belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat dan tetap belajar di rumah. Jangan lupa tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, dan jangan lupa bila keluar rumah harus pakai masker. Nah, adik-adik, kali ini sambil menemani adik-adik belajar di rumah, kita akan melanjutkan materi kita tentang listrik dinamis, adik-adik. Listrik yang kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang listrik statis, kita akan mempelajari listrik dinamis. Berarti dinamis artinya dia bergerak, adik-adik. Nah, sekarang kita akan lebih khusus mempelajari tentang arah arus listrik. Kemanakah arus listrik itu mengalir, dari mana ke mana? Maka ikuti terus video ini. Jangan lupa sempatkan dulu klik subscribe video ini, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar adik-adik mendapatkan notifikasi atau kiriman video-video yang bermanfaat bagi adik-adik dan akan mendampingi adik-adik belajar di rumah. Kali ini kita akan membahas arah arus listrik. Nah, kita akan membahas tentang apa sih adik-adik syarat arus listrik itu mengalir dalam rangkaian? Apa sih rangkaian itu? Saya akan menggambarkan rangkaian yang sederhana yang terdiri dari ada lampu, terus ada sumber tegangan. Di sini saya kasih saklar adik-adik. Jadi ini lampunya, terus ini sumber tegangannya, baterai misalnya, dan ini adalah saklar. Gambar ini adalah gambar rangkaian adik-adik. Jadi ini adalah gambar rangkaian. Tetapi di sini syaratnya rangkaian listrik harus tertutup. Ya, rangkaian listrik harus tertutup. Karena di sini saklarnya masih terbuka, maka rangkaian ini kita sebut dengan rangkaian terbuka. Kalau misalnya kita gambar lagi di sini adik-adik dengan gambar yang sama. Nah, di sini kita tutup saklarnya tadi. Maka ini kita sebut dengan rangkaian tertutup. Nah, jadi ketika rangkaian ini tertutup, maka ada arus yang mengalir. Nah, kemana ke arus yang mengalir nanti kita akan pelajari adik-adik. Yang kedua, adik-adik, harus ada beda potensial antara dua titik dalam rangkaian. Apa sih beda potensial itu? Jadi kalau misalnya saya menggambar baterai lambangnya seperti ini, atau pernah adik-adik melihat baterai, maka di sini ada positif, di sini ada negatif. Karena di sini ada negatif, ada positif, terus di sini ada negatif adik-adik, maka ini ada dua titik yang punya beda potensial. Satunya positif, satunya negatif. Nah, positif inilah kita sebut dengan potensial tinggi adik-adik, dan negatif ini kita sebut dengan potensial rendah. Nanti penjelasan lebih lanjut dicontoh. Nah, nanti adik-adik akan lebih memahami itu. Yang selanjutnya adalah arah arus listrik itu dari beda potensial di dua titik tadi adik-adik. Kemana adik-adik? Dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ingat adik-adik, dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nanti akan saya beri beberapa contoh sehingga adik-adik bisa memahami potensial tinggi itu kayak apa dan potensial rendah itu seperti apa. Sedangkan arah arus listrik adik-adik itu berlawanan dengan aliran elektron, yaitu elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Ingat adik-adik, kalau arus listrik itu kita sebut dengan sedekah adik-adik, atau orang kaya. Kita sebut sedekah sajalah, lebih enak. Kalau elektron adik-adik, jadi kalau elektron itu kita namakan dengan hutang adik-adik. Nah, kita namakan bahwa potensial tinggi itu orang yang kaya dan potensial rendah itu orang yang tidak punya. Sehingga kalau arus listrik adik-adik sedekah, maka dia dari orang kaya ke orang yang tidak punya. Jadi ini potensial tinggi adik-adik ke potensial rendah. Sedangkan elektron itu arahnya hutang adik-adik, yaitu yang tidak punya hutang ke orang yang kaya.
orang yang kekurangan ke orang yang berlebih. Nah, orang yang kekurangan tadi kita sebut dengan potensial rendah, dan orang yang kelebihan tadi kita sebut dengan potensial tinggi. Bisa dipahami adik-adik logika seperti ini? Mudah bukan? Nah, kita akan lihat contoh-contoh untuk memahami itu. Sengaja saya kosongkan adik-adik agar adik-adik bisa mengikuti video ini dengan baik. Baik. Kita akan gambar di sini positif. Nah, di sini ada positif, 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 positif. Saya beri positifnya 5 di sini. Di sini saya beri positifnya ada 6 misalnya. Nah, kalau kita lihat positifnya kalau misalnya ini saya taruh A, di sini saya taruh B misalnya. Kita lihat A ini jumlah positifnya berapa? Ada 5 adik. Sedangkan di B itu positifnya ada 6. Berarti di sini ada 5, di sini ada 6. Maka kita sebut bahwa potensial B, adik-adik, itu lebih tinggi daripada potensial A. Karena apa? Karena B, adik-adik, B ini positifnya lebih banyak daripada A. Itu kalau gambarnya positif dengan negatif. Sehingga aliran elektron, ingat adik-adik, aliran elektron itu sama dengan apa adik-adik? Hutang. Kalau hutang berarti dari potensial rendah ke potensial tinggi, orang yang tidak punya ke orang kaya. Berarti di sini dari A ke B. Kalau sudah tahu aliran elektron, maka aliran listriknya, arus listriknya sedekah adik-adik. Nah, adik-adik yang suka sedekah, berarti adik-adik kaya. Berarti dari potensial tinggi ke potensial rendah. Bisa dipahami adik-adik? Makanya adik-adik harus suka sedekah, karena adik-adik dianggap sebagai orang yang berlebih. Kalau di sini adik-adik berarti menjadi potensial tinggi. Sekarang kita lihat, kalau kita pakai positif-positif, bagaimana negatif-negatif? Negatif, 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 negatif. 5 adik-adik. Sama dengan di sini negatifnya 6. Saya buat 6 begini. Sekarang di sini saya beri A juga, di sini saya beri B juga. Sama saja lah ya. Tapi adik-adik jangan bingung nanti nomor 1 dengan nomor 2 hanya akan beda. Kita lihat yang di A jumlah negatifnya ada berapa adik-adik? Ada 5. Sedangkan yang B jumlah negatifnya ada berapa? Ada 6. Kalau positif itu semakin banyak adik-adik. Jadi kalau positif semakin banyak, maka dia kita sebut dengan potensial tinggi adik-adik. Tapi kalau negatif semakin banyak adik-adik, semakin banyak, maka kita sebut dengan potensial rendah. Nah, bisa dipahami adik-adik ya. Berarti kalau kita lihat di contoh nomor 2 ini, berarti yang A itu potensial tinggi ya. Berarti yang A itu adalah potensial tinggi, sedangkan yang B itu adalah potensial rendah. Jadi ini potensial tinggi, ini potensial rendah. Karena apa? Karena jumlah negatifnya lebih banyak, lebih sedikit yang dia di A. Sehingga di sini potensial A lebih tinggi atau lebih besar daripada potensial B. Bisa dipahami adik-adik? Nah, kita pakai hutang dan sedekah lagi. Aliran elektron, hutang adik-adik, berarti dari potensial B ke potensial A. Kita sudah pakai gambar nomor 2 adik-adik. Sedangkan aliran arus listrik kebalikannya, sedekah adik-adik, jangan lupa sedekah A ke B. Bisa dipahami dua contoh ini adik-adik? Gampang bukan? Masih ada contoh lagi, jangan khawatir. Nah, bagaimana kalau yang kita sebut ini A, ini kita sebut B lagi. Kalau yang nomor 3 ini kita akan coba dengan hal yang baru adik-adik. Saya akan menempatkan di sini ada positif, ada negatif, ada positif, ada negatif, ada positif, ada negatif. Di sini saya tempatkan positif, 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 positif 5. Nah, kita lihat di A, jumlah positif dan negatifnya sama.
berarti ini dinamakan benda netral adik-adik. Sedangkan yang B, benda yang potensialnya tinggi. Maka potensial tinggi kalau di B, maka di A potensialnya rendah karena dia benda netral. Berarti di contoh nomor 3 ini potensial B adik-adik lebih tinggi daripada potensial A. Benda netral adik-adik yang A. Bisa dipahami? Ingat arah elektron hutang adik-adik berarti dari A ke B. Sedangkan aliran arus listriknya, ingat tadi sedekah, adik-adik harus juga sedekah B ke A. Mudah. Sekarang kita balik lagi, di sini netral. Ini yang A, ini yang B. Bagaimana kalau netral dengan negatif misalnya? Negatif, 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 negatif. Nah, yang A ini netral, yang B ini negatifnya lebih banyak. Berarti ini saya sebut dengan netral dulu. Di sini potensial rendah. Kenapa rendah? Karena di sini berisi banyak muatan negatif-negatif. Sedangkan di sini netral, dia lebih tinggi sehingga potensial A lebih besar daripada potensial B. Sehingga aliran elektronnya hutang adik-adik dari B ke A, sedangkan aliran listriknya sedekah dari A ke B. Bisa dipahami adik-adik? Dan yang terakhir, contoh yang terakhir adik-adik yang sangat gampang. Sini saya taruh positif, 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 5, negatif, 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 5 juga jumlahnya, A, B. Nah, sekarang kita lihat, karena ini sudah jelas adik-adik, ini mesti potensial tinggi. Kenapa? Karena banyak positifnya. Di sini potensialnya rendah, karena negatifnya lebih banyak, sehingga potensial A lebih tinggi daripada potensial B. Aliran elektron adik-adik, ingat tadi hutang, maka kalau hutang si B ini datang ke si A. Sedangkan aliran listrik sedekah adik-adik dari yang kaya ke yang tidak punya. Bisa dipahami adik-adik? Sangat mudah. Dengan berbagai contoh tadi, tentu adik-adik akan sudah sangat mudah memahaminya. Bila adik-adik masih perlu penjelasan lagi, silakan di komen. Kesulitannya apa adik-adik? Jangan malu-malu, karena nanti akan saya jelaskan lagi kalau adik-adik membutuhkan penjelasan yang lebih. Terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Like bila suka video ini. Jangan lupa di-share ke media sosialnya adik-adik, agar orang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.